أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين يجب على الموسر نفقة أصوله المعسرين وإن قدروا على الكسب ونفقة فروعه إذا عسروا أو عجزوا عن الكسب لصور أو زمانه ويجب على الزوج نفقة الزوجة ومهرها وعليه لها متعة إن طلقها وعلى مالك العبيد والبهائم نفقتهم وألا يكلفهم من العمل ما لا يطيقونه. Masuk kita di dalam pembahasan bab nafkah. Nafkah itu artinya membiayai. Dalam hal ini seseorang yang dia bujang, maka kewajiban dia hanya membiayai diri sendiri. Ya, kalau dia bujang, nggak punya orang tua, ya, nggak punya keluarga sebatang kara, maka yang wajib dia membiayai diri sendiri. Nah, ada perbedaan antara orang yang nggak punya tanggungan dengan yang punya tanggungan. Orang yang punya tanggungan, maka nggak apa-apa dia itu menyimpan sumpama nyimpen sampai berapa puluh juta karena ada tanggungan. Artinya tidak menjadi aib untuk dia menyimpan itu. Ya, tidak menggugurkan sifat zuhudnya akan dunia ketika dia ada simpanan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi. Dan tidak masalah dia mencari nafkah melebihi kebutuhannya, nggak apa-apa. Karena ada orang-orang yang harus dia penuhi kebutuhannya. Tapi bagi orang yang dia nggak ada tanggungan dari diri sendiri, maka dalam akhlaknya para arif billah, orang-orang yang soleh, as-suluk, ahli suluk, orang-orang yang menjalani thariqah, ya, maka menjadi aib kalau dia nyimpen. Menjadi aib kalau dia menyimpan, kalau dia nggak ada yang ditanggung secara wajib kecuali dirinya. Kecuali kalau dia ada keinginan pemberian orang, mengharap pemberian orang, maka di sini kerja. Dia harus kerja untuk menghilangkan sifat pengen apa yang dipinginin orang, pengen apa yang dimiliki orang. Ini kerja. Tapi kalau dia merasa cukup dengan jaminan Allah, Allah ngerti kok hajat saya, dan dia bisa tahan sehari nggak makan bisa, 2 hari nggak makan bisa, tanpa harus mengharap sekitar, karena dia yakin dengan firman Allah,
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di bumi kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Untuk yang seperti ini silahkan dia fokus untuk belajar saja, fokus untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari, tanpa kerja pun aman. Enggak masalah, asal tadi ilmu dia mewarnai hatinya. Bukan cuman asal ilmu di otak tapi sudah merasuk ke darah daging. Dengan yakin dia dengan itu. Dan ini banyak. Para ahli ibadah itu kebanyakan mereka masuk ke gua-gua, masuk ke hutan-hutan, tidak keluar-keluar. Terus kayak apa makannya? Allah yang jamin. Dan ini banyak ya. Di Al-Quran sendiri Allah mencontohkan Siti Maryam radhiyallahu anha. Siti Maryam alaihassalam. Tidak apa-apa kita bilang alaihassalam untuk Siti Maryam walaupun bukan nabi. Yang mana beliau itu disebutkan di dalam surah Ali Imran. Karena sang ibu sudah bernadar untuk menjadikan apa yang dikandungannya sebagai muharrar. Muharrar itu orang yang seumur hidupnya menghabiskan umur untuk mengabdi di Masjidil Haram, membersihkan, kemudian melayani orang-orang yang ibadah di situ, mengurusin Masjidil Haram sampai wafat. Itu muharrar namanya. Disebutkan ketika Siti Hannah ibunya Siti Maryam mengandung, beliau berdoa, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernadar apa yang di perutku ini aku jadikan muharrar. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku ini dariku. Innaka antas samiul alim, engkau yang maha mendengar lagi maha tahu. Dan rata-rata muharrar itu laki-laki. Subhanallah, ketika lahir perempuan, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika lahir perempuan, sang ibu ini bingung, ya Allah, ya apa yang tak akhirkan perempuan ini? Bagaimana bisa jadi muharrar? Tapi karena sudah nadar, maka dibuatkanlah kamar khusus di tingkat tertinggi Masjid Aqsa. Yang kamar itu enggak ada pintunya. Pintunya cuma dari atas. Itu pun yang bisa masuk hanya paman beliau Nabi Zakaria. Ya, tidak ada yang bisa masuk kecuali beliau karena kuncinya yang pegang Nabi Zakaria, dan Siti Maryam di situ ibadah saja. Tidak boleh dilihat laki-laki dan beliau enggak boleh lihat laki-laki. Subhanallah, Nabi Zakaria disebutkan dalam Al-Quran, diceritakan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, yaitu tempat ibadahnya Siti Maryam, beliau mendapati ada makanan yang hangat, yang fresh di situ. Padahal nggak ada yang masuk, bukan sekali dua kali. Kulama ini kalau dalam bahasa Arab setiap kali. Tiap kali datang ke kamar Siti Maryam ada makanan baru. Nggak tanya dulu. Nanti ada makanan baru lagi. Padahal nggak ada yang masuk kecuali beliau. Akhirnya apa kata Nabi Zakaria? Qala ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana kamu ini semua? Sementara nggak ada yang bisa masuk kecuali aku. Pintunya pun di atas kok. Nggak ada pintu di kamar itu kecuali dari atap. Apa kata Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini langsung dari Allah, wahai paman. Langsung dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Jadi ucapan huwa min indillah itu sebagian orang mungkin beranggapan, oh ini khusus Siti Maryam, nggak ada lagi yang bisa. Itu kan zaman dulu sedih Quran. Sekarang nggak mana ada Ustaz. Siti Maryam menolak ucapan itu dengan ucapannya innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki siapapun yang Dia kehendaki. Mau zaman dulu, zaman sekarang, kalau Allah menghendaki siapa yang bisa nolak? Apa? Yarzuqu may yasha' bighairi hisab, tanpa diduga-duga.
Karena itulah jangan suudzon pada orang yang dia nganggur tapi kok makan terus. Ini kerjanya apa ya? Tapi kok ada aja duit nih. Jangan-jangan tuyul nih. Tuyul katanya, ya Allah, jangan. Karena Allah, ya, dengan cara apapun itu Allah bisa nyampaikan rizki pada hambanya. Justru kalau ada orang meragukan ini dari mana dia, nggak kemana-mana, di rumah aja, ya, kerjaan juga nggak ada, tapi kok santai betul, ada aja anaknya mau jajan, ada aja duit. Ini hati yang buruk. Bahkan kata ulama yang seperti ini nggak bisa jadi imam sholat, bahaya. Kenapa? Karena dia meragukan rizki. Ya, artinya meragukan rizki yang sudah dijamin Allah. Bagaimana? Ini kenapa? Saking seringnya dia itu kalau nggak kerja itu terdoktrin. Kalau nggak kerja nggak ada duit. Nggak kerja nggak ada duit. Itu terdoktrin mulai kecil. Sehingga itu merusak hatinya. Merusak hati. Seakan-akan dia mengatakan pemberi rizki kerja. Pemberi rizki adalah kerja. Itu pemberi rizki. Ini ngerusak hati, Pak. Sehingga akhirnya dia suudzon pada orang-orang yang nggak kerja. Dari mana ini? Suudzon dia. Jangan. Ya. Nah ini contoh. Kalau seorang itu benar-benar lillah. Dan syarat nggak ada tanggungan. Kalau ada tanggungan, haram dia nggak ngapa-ngapain. Maksudnya ini apa? Wis saya mau zuhud Ustaz. Tapi dia paksa anak istrinya untuk zuhud juga. Ya, dia wiritan aja. Yang isinya apa? Uang beras. Sudah, tunggu dari Allah aja. Ini repot ini, Pak. Ini ngarannya orang nggak ngerti agama. Ya. Urusan kalau Anda menjadi orang yang beristri, punya anak, maka syariatnya nyari. Syariatnya usaha, syariatnya. Ya. Urusan nanti dari mana itu Allah baru. Beda kalau Anda sendiri pribadi, silahkan Anda masuk hutan apa terserah. Mau di masjid 24 jam silahkan. Kalau sendiri. Tapi kalau sudah ada yang ditanggung nggak bisa. Silahkan zuhud sendiri, jangan paksa anak istri zuhud. Karena mereka tanggung jawab Anda di hadapan Allah kelak. Ini yang dimaksud di dalam pembahasan nafkah ini ya. Nah, dikatakan siapa-siapa Ustadz yang wajib dinafkahi oleh seseorang itu siapa aja. Dikatakan wajib bagi orang yang mampu. Mampu di sini kalau dia punya harta lebih dari hajatnya atau punya pekerjaan yang menghasilkan uang. Ya, yang itu melebihi kebutuhan dia, kebutuhan istrinya, kebutuhan pembantunya, ya, dan kebutuhan untuk rumah dia di hari itu. Maka ini namanya orang lebih. Kalau lebih, wajib dia ngasih nafkah siapa? Orang tuanya. Dari sini penting, mana yang dahulukan Ustaz? Ngasih orang tua apa ngasih istri? Istri. Karena dia tanggung jawab Anda di hadapan Allah. Dia yang menjawab Anda. Ya, nafkah lo ya. Tapi kalau uang jajan, nah lain lagi nih. Uang jajan atau apa, ya dahulukan orang tua. Karena nafkah sudah beres. Nafkah sudah beres. Terus Anda dapat gaji nih. Ini mau dibagi, ini mana yang lebih banyak lagi nih? Tergantung di dia. Ya. Dan termasuk kesalahan kalau sang suami ini nyerahkan semua gajinya ke istrinya. Istri yang bagian ngatur, memanage keuangan, sampai dia mau merokok aja minta duit dulu, mau ngerokok minta duit dulu ke istri, minta duit, kasih 2.000, nggak bisa, 2.000 cuma dapat 2, kasih 5.000 lah, 5.000. Ini yang seperti ini nggak baik. Ya saya nggak bilang haram, tidak. Tapi kalau itu indikasi takut istri, dosa. Kalau itu karena takut istri, dosa. Ya. Bahkan yang seperti itu makruh ketika laki-laki itu menyerahkan gajinya semua kepada istri, itu makruh. Bahkan dalam kitab Shaidul Khatir
Al-Imam Ibn Rajab Hambali mengatakan jangan sampai pasangan itu ngerti berapa duit Anda. Jangan sampai istri itu mengerti berapa uang Anda. Kalau sedikit dia merendahkan. Kalau banyak diporotin. Sehingga cukup kasih yang dia hajat apa belikan. Memang ngelatihnya repot, Pak. Ngelatihnya repot, ya. Nah, kalau kita dulu itu memang saya latih gak tak kasih kecuali dia minta apa saya belikan. Saya ngelatih dulu bertahun-tahun itu ngelatih. Bukan pelit, bukan. Dia minta apa, apapun saya belikan. Tapi nggak megang duit. Tidak, saya belikan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ya tadi, tapi kelimpungan juga kita, Pak. Kenapa kelimpungannya? Ya pas nggak ada kita ngutang akhirnya. Tapi jangan sampai dia tahu kita nggak punya. Maka di situ Anda akan aziz, Anda akan mulia di mata dia. Anda akan mulia terus di mata dia. Ini pendidikan ya. Dalam kitab seperti itu. Bagaimana mendidik istri itu sebelum mendidik anak. Mendidik istri itu termasuk daripada seni menjadikan keluarga itu harmonis. Harus. Ya. Kenapa demikian? Karena tadi mereka ini lebih mengutamakan perasaan daripada sini. Karena itulah Nabi bersabda, "Ma aflaha qaumun wallau amrohum imra'atan." Tidak akan sukses orang-orang yang menyerahkan urusannya pada perempuannya. Enggak akan sukses. Dia yang pegang kendali. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itulah yang memegang kendali, yang mengurusin pemimpin untuk para perempuannya, para istrinya. Ini dalam Al-Quran disebutkan. Ya. Ini dalam hal ini termasuk yang wajib dinafkahi adalah orang tua, usul. Usul ini orang tua. Atau kakek. Al-mu'sirin, tapi mereka dalam keadaan gak mampu. Gak mau di sini dalam ekonomi ya. Wa in qadiru al-kasbi, walaupun mereka bisa kerja, cuman nggak mau kerja, nggak mau kerja, tetap wajib anak ngasih nafkah orang tua. Ya, walaupun istilahnya laki-laki atau perempuan ya, atau mereka ini agamanya sama atau beda, ini ya, yang anaknya mu'alaf nih, yang orang tuanya tetap dalam agama yang sebelumnya, dan mereka dalam keadaan muksir, yaitu muksir ini kesulitan, wajib anak itu nafkahi. Lusat kan orang tuanya non muslim. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya, itu yang maksa engkau untuk kufur kembali lagi ke agama nenek moyangmu, pergaulilah mereka berdua ma'rufa dengan yang baik. Arti ma'ruf di sini kata ulama tafsir tetap berbakti. Selama mereka enggak nyuruh maksiat, patuhi. Tetap bisa engkau tinggal dengan mereka, bisa tinggal sama mereka. Layani mereka sebagaimana mereka mendidik ngelayani engkau waktu kecil, layani mereka. Kewajiban engkau sebagai anak. Di sini kata ulama mengatakan orang tua yang kafir pun wajib anak berbakti. Apalagi cuman fasik. Orang tuanya seneng teler. Orang tuanya main judi, ini yang diomelin. Enggak, haram, dosa. Ngomelin orang tua yang ahli maksiat, dosa. Yang kafir aja nggak boleh, apalagi yang ini masih muslim kan? Iya, tapi maksiat, biar urusan dia dengan Allah. Anak nggak nanggung dosa orang tua. Cuman anak durhaka kalau dia membentak orang tuanya yang maksiat. Tapi ya posok untuk nyadarkan dia, suruh orang lain, jangan engkau. Kasih tahu orang yang dia segani siapa untuk ngasih nasihat dia. Jangan Anda. Itulah termasuk daripada durhaka kalau anak itu mengeraskan suara di depan orang tuanya. Walaupun orang tuanya ini ahli maksiat.
Karena yang berhak negur bukan anak. Anak gak ada hak negur. Yang buat negur suruh kakek Anda atau ayahnya dia. Atau paman Anda yang umurnya mungkin lebih tua dari ayah Anda. Itu yang Anda laporin. Paman, ini loh abah kayak gini. Biar dia yang marahin. Kalau Anda jangan. Kenapa? Karena kata Nabi, birru aba'akum, berbaktilah kepada orang tua kalian tanpa ada syarat. Harus yang soleh ya orang tuanya, harus yang ahli ibadah ya, yang berilmu yang nggak ada. Orang tua, baikin orang tua kalian. Tabirrokum abnaukum, nanti anak-anak kalian akan bakti pada kalian. Itu rumus, Pak. Itu rumus. Kalau kita punya orang tua, maka kesempatan Anda nggak perlu repot-repot untuk nyekolahkan anak biar ini, nggak perlu. Ya sewajarnya ya kasih agama gini. Tapi kalau mau ini anak berbakti betul, Anda berbakti dulu pada orang tua. Itu sudah rumus. Kadang-kadang kita ini diuji, Pak. Maaf. Diuji dengan orang tua yang ada aja modelnya. Dulu Ustaz nggak kayak gini. Sekarang ya ada aja modelnya. Minta makan dimasakin. Sudah nggak lagi, nggak nafsu lagi, repot kayak anak kecil sudah. Memang ada seperti itu. Di Al-Quran sendiri Allah Ta'ala telah mengabarkan itu. Disebut dalam Al-Quran, wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Wa minkum man yutawaffa. Di antara kalian ada yang diwafatkan oleh Allah karena sudah ajalnya. Wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Dan sebagian kalian lagi ada yang umur jadi panjangkan tapi dikembalikan kepada paling hinanya umur. Likaila ya'lama ba'da ilmi syai'a. Sehingga dia nggak tahu, setelah dia tahu jadi nggak tahu apa-apa, alias pikun. Ya, sampai ke umur yang lebih hina. Apa itu? Kayak anak kecil lagi. Pipis di mana-mana. Dibilang belum makan, bilang sudah makan. Sudah makan, bilang belum makan. Ini ardalil umur. Sehingga di antara doa Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku dikembalikan ke umur yang paling hina. Kapan? Gak bisa apa-apa, gak ngerti apa-apa. Itu ngerepotkan anak dan mantu. Itu Nabi benar. Cuman ada kali seperti itu. Dan ini ujian untuk anak. Jangan gagal seperti itu taruh panti jompo. Hati-hati. Termasuk bentuk anak yang tidak beradab, ya. Orang tuanya harus taruh panti jompo sudah. Selesai urusan. Itu adalah gambaran anak yang gak terima kasih. Sampai ada model panti jompo ini. Kalau nggak ada ya wajar, Pak, nggak ada anaknya. Ini ada anaknya. Ini kesempatan, padahal surga dia itu di orang tuanya. Surga dia di orang tuanya. Dan betapa banyak, maaf, seorang ibu itu merasa risih dan gak nyaman kalau tinggal sama anak laki-lakinya yang beristri. Kenapa? Karena istrinya nguasain. Si anak si malakama, ya apa ini? Nurutin istri ibu saya kasihan. Nurutin ibu istri saya ngomel. Akhirnya sang ibu ini ngalah terus di rumah anak laki-laki. Ya enggak apa-apa, ngalah terus. Dan itu dia jaga batin betul, membatin. Oh, kasihan anak saya model gini. Kok jadi budak nih, bagaimana? Rata-rata seperti itu, rata-rata. Ya, ibu kalau punya anak laki-laki itu enggan tinggal di rumah laki-lakinya. Karena yang anak laki-lakinya ini takut istri. Tapi ibunya lebih senang tinggal di rumah anak perempuannya. Nah, jadi raja. Ini kan miris, Pak. Padahal kewajiban seorang laki-laki itu mendahulukan ibu dalam hal berbakti. Surga dia itu di ibunya, bukan di istrinya. Sementara istri kewajibannya pada suami, bukan di orang tuanya. Ridho Allah tergantung ridho suaminya. Ridho anak laki-laki tergantung ridho ibunya. Jangan dibalik. Hati-hati. Ini termasuk model
penyebab durhaka di situ. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini kalau orang tua itu dalam keadaan mu'sir, tidak mampu kesulitan di dalam mungkin rumah atau makanan keseharian, itu anak wajib nafkahi. Wajib anak itu menafkahinya. Ya. Walaupun orang tua bisa kerja. Saya bisa kerja, cuma saya mau fokus ibadah aja. Tetap wajib anak itu. Jangan masa sudah kerja masih kuat ini malas kerja. Enggak boleh. Ya, kesempatan seorang anak untuk berbakti di situ. Ya, disebutkan seandainya sang ibu ini ya bisa untuk menikah karena yang melamar banyak, maka di sini wajib untuk anak membiayai pernikahannya. Kalau sang ibu ini memang pengen nikah. Dan jangan sekali, wah ibu saya sudah 60 masa mau nikah lagi loh. Jangan gitu. Ya. Saya biasanya anak perempuan nih. Anak perempuan biasanya sudah saya menjadi pengganti ibu saya untuk abah saya. Maksudnya. Saya jadi pengganti. Ibu saya biasanya menyediakan teh tiap pagi, saya sediakan. Masa saya sediakan masakan saya nggak pernah beda dengan ibu saya. Iya, tapi ada sesuatu yang Anda nggak bisa menggantikan ibu Anda. Itu harus Anda sadari. Karena itulah hendaknya, bukan wajib, hendaknya anak itu bilang, "Bah, mau nikah lagi kah? Saya carikan." Itu biasanya yang repot anak yang kurang ngerti. Wah, jangan. Abah sudah lesu, sudah ibadah, dok, sudah itu enggak usah kasih. Loh, padahal ibadah terbesar ini nikah loh. Kadang-kadang yang miris apa takutnya? Nanti warisan terbagi Ustaz kalau nikah lagi. Innalillah, urusan warisan dibahas. Urusan warisan takut terbagi warisan, mencegah abahnya untuk nikah lagi. Hati-hati. Ya, ini penting. Kalau memang ada gelagat orang tua itu ingin nikah, maka tawari. Ya, karena itu termasuk daripada nafkah yang wajib atas anak. Ya. Nah, kemudian yang kedua dan wajib juga memberi nafkah wa nafaqatu furu'i, memberi nafkah anak-anaknya. Ya, memberi nafkah anak-anaknya. Dengan catatan idza aksaru, kalau mereka enggak punya harta. Enggak punya kerja, enggak punya kerja, wa ajazu anil kasbi, dan enggak bisa kerja, lisurin karena masih kecil, au zamanah atau sudah sepuh, atau lumpuh sakit atau apa, wajib orang tua ngasih nafkah anak. Jadi sini sampai kapan orang tua menafkahi anak, Ustaz? Ya, patokannya sampai balik. Kalau laki-laki sampai balik, Pak. Kalau sudah laki-laki itu balik, maka orang tua enggak wajib lagi ngasih nafkah. Ya, karena dia bisa kerja. Itu loh harusnya ya. Saya ingat dulu itu ya. Kita ini lulus SD suruh kerja saya. Lulus SD itu pulang dari SMP kita kerja bikin pengrajin perak waktu itu. Karena paman punya tempat pengrajin perak. Saya kerja situ sampai sore. Kadang-kadang kita disuruh membelikan susu sapi untuk keponakan, daripada nyuruh orang, mending saya tiap pagi seliweran sudah beli susu karena keponakan ini nanti dikasih. Jadi itu kita tahu, oh gini ya, nyari duit ini repot. Dari situ kenapa ngelatih anak ini belum balik nih, saya belum balik, lulus SD. Artinya dilatih dulu agar tahu sudah balik ini jangan mengharap orang tua. Kalau orang tua, kadang ada orang tua ya, saking sayangnya tapi salah. Anaknya sudah, jangan, anak saya ini jangan dibuat capek, saya masih mampu itu dong. Kasih terus. Sampai yang parah, dia sudah nikah ya, dia bilang, sudah gak ada duit, telepon abah ya. Yang laki-laki berarti, gak ada duit, telepon abah, gampang aja. Ini gak baik. Sekaya apapun abahnya gak baik kayak gitu. Karena dia gak menjadikan anak itu mandiri. Dia sudah punya tanggungan.
Kalau punya tanggungan jangan digitukan, Pak. Walaupun Anda kayanya sebagaimana, jangan. Kenapa? Anda nggak menjamin diri Anda kaya terus. Pertama. Yang kedua, ada masa meninggal. Sehingga kalau seperti itu, dia tidak akan dewasa. Ya, harus dia dikasih pelajaran untuk ini harus. Nah, ini banyak orang tua ya nggak perhatian di situ. Ini untuk laki-laki ya. Kalau anak perempuan, wajib orang tua ngasih nafkah sampai dia menikah. Artinya selama dia belum menikah, masih ditanggung orang tuanya nafkahnya. Kalau dia sudah menikah, maka berpindah nafkah itu ke suaminya, bukan ke abahnya lagi. Ya, itu di dalam konteks nafkah. Karena itulah di antara orang-orang yang nggak boleh dikasih zakat, ya, adalah orang-orang yang ditanggung nafkahnya secara wajib. Dari sini Anda harus tahu, Ustaz itu ada nenek-nenek Ustaz janda, kasih zakat kah? Lihat dulu ada anak nggak dia? Ada, ngasih nafkah nggak anaknya? Iya, wajib dia. Langsung nggak boleh kasih zakat. Nggak boleh kasih zakat. Kenapa? Karena dia ada yang menjamin nafkahnya secara wajib. Siapa? Anaknya. Ustaz ini ada ibu-ibu Ustaz. Bisa nggak zakat? Dia punya suami nggak? Iya, jangan. Suaminya wajib masih nafkah dia. Tapi suaminya fakir Ustaz, kasih suaminya bukan istrinya. Ini ada anak kecil-kecil Ustaz minta zakat terus, jangan kasih karena dia sudah ada yang nanggung nafkahnya. Ini berapa banyak kita salah membagi zakat. Ketika kita ngasih orang-orang yang dia ditanggung nafkahnya sudah. Ya, biasanya itu anak kecil-kecil tuh. Pak Haji zakat, Pak Haji kasih zakat. Ini enggak sah semua, wajib diqadha. Kalau sudah salah zakat, maka wajib diqadha karena zakatnya tidak sah. Ya. Nah, kemudian kenapa anak itu wajib dikasih zakat? Wajib dinafkahi? Pertama lisurin karena masih kecil, au zamanah atau dia enggak mampu, lumpuh, naudzubillah ya, sakit berkepanjangan, enggak bisa nyari nafkah sendiri. Ya, maka di sini walaupun sudah dewasa tetap orang tua wajib ngasih nafkah. Kalau sudah dewasa tetap orang tua wajib ngasih nafkah. Nah, kemudian wajibu 'ala zauj nafaqatu zaujah wa mahruha, dan yang ketiga wajib atas seorang suami menafkahi istrinya dan memberikan dia maharnya. Kapan wajib ngasih nafkah? Ketika istri itu pasrah 100%. Apa artinya? Artinya nggak pernah nolak kapanpun diajak. Itu wajib nafkah. Tapi kalau dia nolak, nggak wajib kasih nafkah. Namanya nasyis dan dia berdosa besar. Perempuan yang menolak ajakan suami padahal nggak head, nggak sakit, cuman males saja. Oh males, dosa besar. Ya, ini nggak ada perempuannya, jiwa perempuan enak. Nggak ada yang perempuan. Hendaknya disampaikan kepada para istri, Pak ya. Semoga berani aja nyampaikannya. Jadi dalam hal ini sampaikan bahwasanya ketika perempuan itu tidak ada halangan, tidak sakit dan suami minta, wajib. Bahkan di situ penyebab nafkah dia ada. Kalau penyerahan nggak ada, dia nggak memasrahkan dirinya, ya maka nggak ada nafkah yang wajib atas suami, nggak ada. Karena nafkah itu diwajibkan bagi yang pasrah, yang ya tadi memasrahkan dirinya, tamkin kalau bahasa fikih itu tamkin. Ya. Sama juga maharnya. Jadi mahar itu milik istri. Ya, mahar itu milik istri. Mau itu kontan atau mencicil. Tapi jarang ya. Dengan mahar sekian cicil jarang. Rata-rata tunai ya. Tapi boleh juga nyicil enggak apa-apa. Ya kalau nyicil enggak apa-apa juga. Cuman dalam hal ini ada perbedaan. Kalau maharnya nyicil, itu boleh istri itu nolak disentuh dulu. Belum lunas seandainya. Tapi jarang ya nyicil, jarang. Ya. Dan itu milik istri, ya. Nah, kemudian
wa alaihi laha mut'atun in talaqaha. Insyaallah kita bahas pada yang akan datang insyaallah. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita wajib memuliakan kedua orang tua, itu wajib. Tapi sementara kebanyakan orang kalau sudah nikah, melahirkan, itu orang tua disuruh jadi pembantu begitu, ngurus anak, ngurus apa dan sebagainya. Itu tidak memuliakan. Itu bagaimana Pak? Iya. Oh iya. Jadi apa? Jangan jadikan orang tua babysitter anak Anda, jangan. Ya, itu memang kadang kita sering mendengar kadang-kadang orang tua itu lebih cinta cucu, lebih sayang cucu daripada anak. Tapi ya jangan seharian dong taruh situ kan. Seharian taruh situ yang bosen. Bosen, Pak. Ya, kita ini ada pengajian ibu-ibu juga umur usia 50, 60. Nah, itu sering ngeluh. Nah, cucu saya pusing, nggak bisa kemana-mana. Berarti ngeluh, berarti ini nggak baik. Kalau sudah ngeluh gitu, jangan. Kecuali kalau dia sudah mana anak, saya pegang aja, silahkan. Tapi kalau Anda tahu-tahu naruh, nah titip ya, titip, saya mau kerja suami istri. Bukan tugas istri untuk nyari nafkah. Istri itu dia ibu rumah tangga. Dan itu harus kita ketahui. Silakan dia ngejar karir, tapi jangan tinggalkan posnya dia. Apa? Penjaga gawang. Tuh posnya dia di situ. Kurang Ustadz. Nah, ini harus qanaah. Harus qanaah sampean. Yang bikin orang nggak qanaah itu sampai melanggar banyak tugas-tugas inti karena nggak qanaah, Pak. Ya, qanaah itu wajib. Kenapa? Karena rakus haram. Sifat rakus punya ini, punya cicilan banyak betul cicilannya. Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan ini. Ini repot. Jangan sampai demikian. Dan hati-hati ya. Kalau istri itu dia sudah independen, punya penghasilan sendiri, galon ngangkat sendiri, genteng bocor naik sendiri, oh itu sinyal, Pak. Dia nggak butuh Anda. Sinyal itu dia nggak butuh Anda, bisa nuntut cerai, itu hati-hati. Kenapa? Karena langgengnya pernikahan ketika saling membutuhkan. Jadi kalau sudah istri bisa semua, loh ini repot, jangan. Karena itulah Allah atur. Allah lebih tahu sifat perempuan itu kayak apa. Sifat suami kayak apa, lebih atur. Suami itu merasa dihargai kalau dibutuhkan. Kalau istri itu membutuhkan dia terus, bang tolong, tuh seneng dia. Ini yang istrinya enggak. Justru yang di kantor yang bang tolong semua, lebih repot lagi. Hanya yang di kantor lebih dekat dari yang di rumah. Ini loh bahayanya kalau nggak sesuai dengan aturan syariat. Ya, silahkan kerja, tapi tugas Anda yang inti jangan tinggal. Apa itu? Ibu rumah tangga. Itu tugas inti, sudah. Dan itu paling tingginya peringkat atau gelar untuk seorang muslimah di situ ya. Pertanyaan lain? Sedikit Ustaz, tadi masih ada sangkut paut juga dengan masalah mertua atau istri. Nah, antara suami tadi kan terkait dengan masalah nafkah tadi Ustaz. Terkadang misalkan ini kan istri yang bergaji lah, katakanlah yang banyak gaji lah gitu. Mungkin suaminya sudah tidak mampu lagi bekerja atau katakanlah sudah pensiun gitu. Nah, itu kan tadi dikatakan kewajiban suami itu memberi nafkah kepada istri gitu lah. Nah, terkadang saat-saat ini banyak juga setelah berkeluarga sebagai anak laki-laki kadang-kadang kan dia memberikan uang lah mungkin kepada ibunya, ibu kandungnya. Nah, tapi di sisi lain terkadang istri mungkin ada hal yang mungkin kadang begitu ikhlas lah gitu. Nah, ini bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti ini? Kadang mohon maaf aja kalau suami dan istri itu kadang-kadang kalau uang suami ya
uang dia juga, tapi kalau uang istri dia tidak mau, uang sama-sama gitu, uang istri juga, uang dia gitu loh. Nah, tapi terkadang-kadang sebagai suami mungkin ada merasa kurang enak lah mungkin. Ini bagaimana menyikapi kalau ada permasalahan-permasalahan terutama di keluarga atau di rumah tangga itu, Ustaz. Terima kasih. Iya, itu imbas daripada sang suami terlalu transparan dalam uangnya. Imbasnya di situ. Seandainya ya, istri butuh apa kita kasih. Kita yang ngasih, ingat. Bukan kita serahkan semua. Maka dia akan merasa cukup. Karena dia nggak tahu uang kita berapa. Dan nggak ada kewajiban suami itu ngasih tahu istri, saya ngasih ibu sekian, nggak perlu. Biar. Seandainya dia tuh nikah lagi, ya, nggak akan tahu itu istri berapa uang, kemana. Yang penting jatah dia selesai. Kayaknya penting jatah dia beres. Kita nggak dolimin dia kan. Kita nggak mendolimi dia. Karena apa yang dia butuhkan alias nafkah dia sudah saya cukupin. Nggak dolimin. Kapan dia merasa terdolimi? Nah ini penting. Ketika dia ngerti, kok saya sekian aja sementara dia besar gajinya. Kenapa? Karena Anda terlalu terbuka. Ini loh gaji saya sekian. Itu dia akan merasa, loh kemana yang lain? Jangan punya simpanan nih. Nah itu. Kalau kita nggak terlalu terbuka urusan itu, aman aja, dia tenang. Dan dia bisa mengolah apa yang kita kasih tanpa kita berbuat dolim pada dia. Kita mungkin mau ngasih orang tua ini, kasihan kayaknya perlu dikasih lebih karena sakit. Atau mungkin bebek kita lihat suaminya lagi kena PHK, kita membantu. Tanpa ngomong aman sampean. Nggak ada kewajiban suami ngomong membagi-bagikan duit. Ini duit-duit dia. Yang repot kalau dia terbuka, wah istriku ini gajiku semuanya sekian nih. Ya, akhirnya ketika ibunya lagi sakit berkurang, kosmetik berkurang nih, skincare yang biasanya seminggu sekali belanja baju nggak bisa lah. Ini baru dia gerah, baru dia itu salah dia. Dan salah suami kenapa? Dia terlalu memanjakan dalam hal ini. Wis cukup nafkah. Ini bukan masalah pelit, bukan. Ini namanya mengatur. Karena tadi dalam semoga ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu ya adalah yang mengatur para istri dengan sebab apa? Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Dengan kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki daripada perempuan. Apa? Lebih mengutamakan ini. Pandangannya jauh laki-laki. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Dengan sebab mereka para laki-laki memberi nafkah dari sebagian harta mereka. Artinya apa? Bukan seluruhnya, sebagian. Dan sebagian di sini jangan sampai dia tahu berapa yang sebagian ini, jangan. Yang penting jatah engkau gak saya dolimin, aman. Tapi ya tadi ya, kalau memang Anda punya banyak, ya jangan pelit lah. Kasih dia nafkah wajib, sesekali dibawa kemana, belikan apa, belanjakan ini. Tapi sesekali. Bukan rutin. Kalau rutin jadi wajib, Pak. Sifat manusia, kalau Anda kasih dia rutin, dia nganggap itu kewajiban, bukan sunnah lagi. Hanya ditagih. Pak sampean utang ke saya. Loh kapan ngutang? Biasanya sampean ngasih, kan nggak pernah ngasih. Ini orang sekarang, maaf. Dan itu sudah di Quran sebutkan. Ida utu min haradu. Kalau mereka diberi, mereka rela ikhlas. Alhamdulillah, masya Allah. Wa ida lam yu'tau idahum yaskhatun. Kalau nggak dikasih, mereka murka. Padahal ini sunnah. Sodakoh bukan nafkah. Ya, saya punya tetangga di Bangil itu. Orang kaya, masya Allah. Orangnya khoyir. Ya, waktu sering berbagi. Waktu wafat, ada orang, 2 orang, 3 orang datang. Bu Haji, ini Pak Haji ini almarhum punya utang kita sekian. Bingung Pak Bu Hajinya. Oh, kenapa utang? Kita punya banyak duit, ngapain utang? Setelah ditelusuri, setiap bulan ngasih orang ini Pak Hajinya itu. Waktu sakit nggak ngasih, ditagih utang, bayangin. Nah ini yang repot Pak. Kalau sudah hal yang sunnah tapi terlalu rutin kepada satu orang, ini bahaya. Kenapa? Dia akan menganggap itu hal yang wajib. Ditagih. Mana biasanya ngasih kok nggak ngasih? Ini sifat manusia. Semuanya seperti itu.
Ya, dia harus tahu ilmunya. Oh, ini sunnah kok. Ngapain saya tagih mau sunnah? Tapi istri nggak mau tahu. Kalau yang nggak ngerti agama ya, nggak mau tahu dia tagih terus. Ini jatah saya, padahal bukan jatahnya. Itu nafkah, bukan nafkah. Nafkah sudah beres. Ini loh, sehingga dalam hal ini penting. Nah, karena kalau sudah terlalu terbuka gitu, maka dia akan marah ketika jatahnya, jatah jajannya, belanjanya dikurangin. Bukan nafkah ya, nafkah nggak boleh dikurangi nafkah. Nafkah tetap. Cuman jatah mungkin dia shopping nggak bisa shopping lagi atau dia narik teman nggak bisa lagi. Ini yang repot Pak. Ya, nah, sehingga dalam hal ini penting untuk kita itu memanage sendiri. Memanage sendiri itu harus ya. Nah, kalau demikian ya tadi imbasnya dia akan di sini akan kurang setuju kita ngasih orang tua ini tidak usah. Itu salah dia bukan salah kita. Karena kita kewajibannya adalah memberi nafkah orang tua yang dia tidak mampu. Seperti itu. Alhamdulillah. Insyaallah apa yang kita terangkan semoga bermanfaat. Semoga bisa diamalkan ya di rumah tangga kita ya. Semoga diberi keluarga kita ini sakinah wa rahmah dan kita diberi harta yang halal, cukup tanpa capek dan tanpa hisab nanti di akhirat. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علما نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته